Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirna dengan NIM 877735837. Di sini saya akan menampilkan praktikum modul 7, yaitu tentang praktikum kelistrikan dan kemagnetan. Selamat menyaksikan. Percobaan 1. Bentuk medan magnet. Alat dan bahan: karton putih 1 lembar, magnet batang 1 lembar, dan serbuk besi secukupnya. Pertama, kita letakkan magnet batang di atas meja. Kemudian di atasnya dilapisi karton putih dan taburkan serbuk besi secukupnya di atas kertas karton. Kemudian ketuk-ketuk kertas karton secara perlahan, gerakan magnet di seputar kertas dan jauhkan magnet dari kertas. Kemudian yang kedua, susun seperti gambar tersebut. Kemudian kita ulang lagi, kita taburkan serbuk besi di atas karton putih. Kemudian kita ketuk-ketuk lagi kertas karton secara perlahan, dan gerakan magnet di seputar kertas itu berbentuk seperti gambar. Kemudian kita susun magnet batang, dua sisi selatan dan selatan didekatkan. Kemudian di atasnya kita lapisi dengan kertas putih dan kita taburkan serbuk besi secukupnya. Kemudian kita ketuk-ketuk kertas karton secara perlahan sehingga kita nampak gerakan magnetnya. Kemudian kita susun lagi magnet batang berdiri. Kemudian kita lapisi di atasnya karton putih dan kita taburkan secukupnya pasir besi. Hasil dari percobaan bahwa di daerah sekitar kutub magnet, garis-garis yang dibentuk oleh pasir besi sangat rapat. Kemudian di bagian tengah magnet, garis-garis yang terbentuk oleh pasir besi lebih renggang jika dibandingkan dengan daerah di sekitar kutub magnet. Sehingga dapat disimpulkan dari pengamatan yang telah dilakukan bahwa medan magnet paling kuat adalah di sekitar kutub magnet yang ditunjukkan oleh rapatnya garis-garis yang terbentuk oleh pasir besi. Gaya-gaya magnet juga timbul di sekitar magnet. Daerah di sekitar magnet yang terdapat gaya-gaya magnet disebut dengan medan magnet. Jadi walaupun gaya-gaya magnet yang terkuat terletak pada kutub-kutub magnet, gaya-gaya magnet tidak hanya berada pada kutubnya. Percobaan kedua, mengamati gejala medan magnet. Alat dan bahannya seperti ini. Pertama kita rangkai peralatan seperti pada gambar. Kemudian kita alirkan arus listrik ke dalam penghantar dengan menutup saklar es. Nah, seperti ini. Kemudian buka saklar es, balik polaritas baterai. Kemudian alirkan kembali arus listrik melalui penghantar dengan menutup saklar. Nah, seperti ini kita lalu dekatkan pada kompas. Apa yang terjadi? Ternyata jarum kompas menyimpang ke kanan. Kemudian kita balik lagi arah polaritas baterainya.
Kemudian kita dekatkan kembali. Nah, arah jarum kompas menyimpang ke kanan. Mengapa demikian? Ternyata jarum kompas memiliki ada arus listrik yang mengalir. Kita perhatikan kembali, arah jarum kompas mengarah ke arah kanan dengan polaritas yang berbeda. Dan langkah yang terakhir adalah batu baterai diganti menjadi 4, disusun seperti ini. Kemudian apakah yang terjadi, kita perhatikan bagaimanakah arah jarum kompasnya. Sama, arah jarum kompas ternyata juga mengalami atau menyimpang ke arah kanan. Hal ini membuktikan bahwa makin besar aliran listrik, maka makin besar pula gaya magnet yang terjadi. Percobaan 3, mengamati sifat-sifat magnet. Pertama, gantung salah satu magnet dengan menggunakan benang pada statis. Kemudian dekatkan kutub selatan magnet kedua yang dipegang ke kutub selatan magnet batang yang digantung secara perlahan-lahan. Kemudian dekatkan kutub utara magnet yang dipegang pada kutub selatan magnet batang yang digantung secara perlahan-lahan. Dapat disimpulkan bahwa sebuah magnet selalu mempunyai kutub utara dan kutub selatan. Kutub-kutub yang sejenis akan saling tolak-menolak, sedangkan yang tidak sejenis akan tarik-menarik. Percobaan 4, membuat magnet. Yang pertama, membuat magnet melalui gesekan. Pertama, gesek paku besi pada sebuah magnet batang dalam satu arah saja secara berulang-ulang, kira-kira 10 detik lamanya. Kemudian dekatkan batang paku besi yang telah digosok tadi pada beberapa klip. Ternyata ujung paku dapat menempel ke klip. Kemudian ulang gosok paku dalam waktu yang lebih lama, misalnya 40 detik. Kira-kira apa yang terjadi? Ternyata paku besi dapat menarik klip kertas lebih kuat, sehingga banyak klip kertas yang bisa tertarik oleh ujung paku. Membuat magnet dengan cara elektromagnetik. Ternyata paku tidak bisa menjadi magnet karena saklar dalam keadaan terbuka. Ketika saklar ditutup, maka paku yang dililiti kumparan dapat menjadi magnet karena saklar telah tertutup sehingga arus listrik dapat mengalir. Ketika mengurangi lilitan kumparan pada paku, ternyata kemagnetan pada paku makin kecil karena jumlah lilitan kumparannya berkurang, sehingga arus listrik juga ikut berkurang. Ketika menambah jumlah lilitan kumparan pada paku, ternyata kemagnetan pada paku makin bertambah banyak, makin besar
kemaknetannya ya, sehingga arus listrik juga bertambah kuat. Membuat magnet dengan cara induksi. Pertama kita pegang salah satu magnet dengan salah satu kutub di ujungnya, kemudian kita dekatkan dengan sebuah klip tepat di ujungnya. Satu kutub magnet batang, ternyata klip tepat di ujung tadi dapat menempel. Kemudian klip kedua juga di ujung klip yang pertama tadi juga menempel, hingga seterusnya. Dapat disimpulkan bahwa cara membuat magnet ada 3, yaitu 1. Dengan cara digesekkan atau digosok-gosokkan. Pembuatan magnet dapat dilakukan dengan cara menggesekkan besi dengan salah satu ujung magnet. Semakin banyak gesekan, semakin kuat sifat kemagnetan paku tersebut. Sifat kemagnetan berlangsung sementara. Yang kedua, dengan cara elektromagnetik atau aliran listrik. Arus listrik dapat menimbulkan medan magnet. Magnet yang terjadi karena arus listrik disebut elektromagnetik. Jika arus listrik diputus, sifat kemagnetannya akan hilang. Yang ketiga, dengan cara induksi. Benda magnetis yang menempel pada magnet yang menjadi sifat seperti magnet, benda ini dapat menarik benda-benda magnetis lainnya. Jika benda dilepaskan dari magnet, maka sifat kemagnetannya akan